Peradilan Rakyat, cerpen karya Putu Wijaya. Seorang pengacara muda yang cemerlang mengunjungi ayahnya. Seorang pengacara senior yang sangat dihormati oleh para penegak hukum. Tapi aku datang tidak sebagai putramu, kata pengacara muda itu. Aku datang kemari sebagai seorang pengacara muda yang ingin menegakkan keadilan di negeri yang sedang kacau ini. Pengacara tua yang bercambang dan berjenggot memutih itu tidak terkejut. Ia menatap putranya dari kursi rodanya, lalu menjawab dengan suara tenang dan agung. Apa yang ingin kamu tentang, anak muda? Pengacara muda tertegun. Ayahanda bertanya kepadaku? Ya, kepada kamu, bukan sebagai putraku, tetapi sebagai sebuah ujung tombak pencarian keadilan di negeri yang sedang dicabik-cabik korupsi ini. Pengacara muda itu tersenyum. Baik, kalau begitu Anda mengerti maksudku. Tentu saja, aku juga pernah muda seperti kamu, dan aku juga berani. Kalau perlu kurang ajar, aku pisahkan antara urusan keluarga dan kepentingan pribadi dengan memperjuangkan penegakan keadilan. Tidak seperti para pengacara sekarang yang kebanyakan berdagang. Bahkan ketika seperti para elit dan cendekiawan yang cemerlang ketika masih di luar kekuasaan. Namun menjadi lebih buas dan keji ketika memperoleh kesempatan untuk menginjak-injak keadilan dan kebenaran yang dulu diberhalakan. Kamu pasti tidak terlalu jauh dari keadaan waktu masih muda. Kamu sudah membaca riwayat hidupku yang belum lama ini ditulis di sebuah kampus di luar negeri, bukan? Mereka menyebutku singa lapar. Aku memang tidak pernah berhenti memburu pencuri-pencuri keadilan yang bersarang di lembaga-lembaga tinggi dan gedung-gedung bertingkat. Merekalah yang sudah membuat kejahatan menjadi budaya di negeri ini. Kamu bisa banyak belajar dari buku itu. Pengacara muda itu tersenyum. Ia mengangkat dagunya, mencoba memandang pejuang keadilan yang kini menjadi macan ompong itu. Meskipun sisa-sisa keperkasaannya masih terasa. Aku datang untuk menentang atau memuji Anda. Anda dengan seluruh sejarah Anda memang terlalu besar untuk dibicarakan. Meskipun bukan bebas dari kritik, aku punya sederetan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah Anda lakukan. Dan aku terlalu kecil untuk menentang, bahkan juga tak terlalu pantas untuk memujimu. Anda sudah tidak memerlukan cercaan atau pujian lagi, karena kau bukan hanya penegak keadilan yang bersih, kau yang selalu berhasil dan sempurna, tetapi kau juga adalah keadilan itu sendiri. Pengacara tua itu meringis. Aku suka kau menyebut dirimu aku dan memanggilku kau. Berarti kita bisa bicara sungguh-sungguh sebagai profesional pemburu keadilan. Itu semua juga tak terlepas dari gembeleng dari yang tak kenal ampun. Pengacara tua itu tertawa. Kau sudah mulai lagi dengan pujian-pujianmu, potong pengacara tua. Pengacara muda terkejut. Ia tersadar pada kekeliruannya, lalu meminta maaf. Tak apa, jangan surut. Katakan saja apa yang hendak kau katakan, sambung pengacara tua, menenangkan sambil mengangkat tangan, menikmati juga pujian itu. Jangan membatasi dirimu sendiri. Jangan membunuh diri dengan deskripsi-deskripsi yang akan menjebak kamu ke dalam doktrin-doktrin beku. Mengalir sajalah sewajarnya, bagaikan mata air, bagaikan suara alam, karena kamu sangat diperlukan oleh bangsamu ini. Pengacara muda diam beberapa lama untuk merumuskan diri. Lalu ia meneruskan ucapannya dengan
dengan lebih tenang. Aku datang kemari ingin mendengar suaramu. Aku mau berdialog. Baik, mulailah berbicara sebebas-bebasnya. Terima kasih. Begini, belum lama ini negara menugaskan aku untuk membela seorang penjahat besar yang sepantasnya mendapatkan hukuman mati. Pihak keluarga pun datang dengan gembira ke rumahku untuk mengungkapkan kebahagiaannya bahwa pada akhirnya negara cukup adil karena memberikan seorang pembela kelas 1 untuk mereka. Tetapi aku tolak mentah-mentah. Kenapa? Karena aku yakin negara tidak benar-benar menugaskan aku untuk membelanya. Negara hanya ingin mempertunjukkan sebuah teater spektakuler bahwa di negeri yang sangat tercela hukumnya ini sudah ada kebangkitan baru. Penjahat yang paling kejam sudah diberikan seorang pembela yang perkasa seperti Mike Tyson. Itu bukan istilahku. Aku pinjam dari apa yang diobral para pengamat keadilan di koran untuk semua sepak terjangku. Sebab aku selalu berhasil menenangkan semua perkara yang aku tangani. Aku ingin berkata tidak kepada negara, karena pencarian keadilan tak boleh menjadi sebuah teater, tetapi mutlak hanya pencarian keadilan yang kalau perlu dingin dan beku. Tapi negara terus juga mendesak dengan berbagai cara supaya tugas itu aku terima. Di situ aku mulai berpikir, tak mungkin semua itu tanpa alasan. Lalu aku melakukan investigasi yang mendalam dan kutemukan faktanya. Walhasil, kesimpulanku, negara sudah memainkan sandiwara. Negara ingin menunjukkan kepada rakyat dan dunia bahwa kejahatan dibela oleh siapapun tetap saja kejahatan. Bila negara tetap dapat menjebloskan bangsa itu sampai ke titik terakhirnya hukuman tembak mati, walau sudah dibela oleh tim pembela seperti aku, maka negara akan mendapatkan kemenangan ganda. Karena kemenangan itu pastilah kemenangan yang telak dan bersih, karena aku yang menjaminnya. Negara hendak menjadikan aku sebagai pecundang, dan itulah yang aku tentang. Negara harusnya percaya bahwa penegakan keadilan tidak bisa lain harus dengan keadilan yang bersih, sebagaimana yang sudah Anda lakukan selama ini. Pengacara muda itu berhenti sebentar untuk memberikan waktu senior itu menyimak, kemudian